Konsistensi memiliki nilai yang sangat penting, terutama ketika kita memiliki cita-cita. Faktor yang utama dan terutama adalah konsistensi. Konsistensi dalam bahasa agama, terutama umat Islam, dikenal dengan istilah istiqomah. Istiqomah atau konsistensi adalah membangun kebiasaan disiplin yang berkelanjutan untuk melakukan proses, hingga proses yang dilakukan secara berketerusan tersebut termaterialisasi, mewujud menjadi kenyataan, nampak, dan akhirnya bisa divaluasi. Ujian pertama ketika seseorang berharap merubah level kehidupannya, atau ketika seseorang merasa bahwa fakta situasi yang dialami saat ini nggak gue banget, jadi kita tidak menikmati, kita menginginkan berada di situasi yang lain, maka di situ wajib untuk melakukan satu proses untuk berpindah level, yang tentunya ini akan melibatkan berbagai peralatan yang dibekalkan kepada kita. The Master Key System memperjelas mana yang benar-benar kita dan mana yang sebenarnya adalah bekal, peralatan, perlengkapan yang semenjak awal diberikan kepada kita. Nah, kita ini sendiri siapa? Jadi berdasarkan The Master Key System, bahwa kita itu adalah the I, manusia sejati, manusia yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa agama, the I ini dikenal dengan insanul hakiki, sebenar-benarnya manusia. Jadi yang sebenar-benarnya manusia bukanlah jasad, bukanlah pikiran, bukanlah emosional. Misalkan ada seseorang mengatakan bahwa kamu pemarah, sebenarnya bukan si aku itu yang pemarah, tetapi boleh jadi emosional yang paling dominan yang selama ini berketerusan dilakukan oleh si aku adalah marah-marah. Karena si aku ini boleh memilih, bisa memilih merespon satu situasi dengan marah-marah atau dengan respon lain. Kemarahan biasanya muncul ketika apa yang dihadapi itu sudah di luar kontrol. Nah, Master Key mengajarkan kita untuk mengontrol segala peralatan yang dibekalkan kepada diri kita. Peralatan apa saja yang dibekalkan kepada diri kita? Tubuh atau jasad. Jadi di pelajaran pertama The Master Key System, kita akan belajar untuk mengontrol jasad. Ketika kita sudah tumbuh kesadaran bahwa jasad itu bisa dikontrol, maka kita tidak lagi merasa bahwa diri kita jasad, tetapi kita akan memiliki satu level kesadaran bahwa jasad itu termasuk perlengkapan yang dibekalkan kepada kita, yang bisa kita kontrol, kita arahkan sebagai bagian dan sarana mencapai apapun yang kita cita-citakan dan yang kita inginkan. Nah, lebih jauh tentang The Master Key System kita akan kupas tuntas satu persatu, karena berdasarkan pengalaman banyak yang gagal karena tidak paham. Banyak yang gagal karena tidak konsisten dalam melaksanakan 24 pelatihan The Master Key System. Tidak paham boleh jadi karena langsung mempelajari materi secara keseluruhan, tetapi akhirnya kata-katanya itu tidak sampai membumi, tidak sampai menjadi habit, tidak sampai menjadi kebiasaan yang sebenarnya dibutuhkan bagi kita untuk berubah. Nah, untuk pemahaman mungkin kita akan lebih deep thinking, mengulas satu persatu. Dimulai dengan mengupas redaksi kata yang ada di cover buku The Master Key System.
Di cover buku terjemahan The Master Key System yang dikeluarkan oleh Andri Wongso tertulis 24 pelajaran penting yang terbukti mengubah nasib orang-orang terkaya dunia. Nah, apakah orang-orang terkaya di dunia ini berubah nasibnya karena membaca The Master Key System, atau memang mereka pada dasarnya sudah memiliki potensi yang luar biasa dan The Master Key System menyadarkan bahwa mereka memiliki potensi itu? Kalau berdasarkan redaksi kata-katanya, berarti 24 pelajaran yang ada di Master Key ini terbukti telah membawa orang-orang yang mempraktekannya menjadi orang terkaya di dunia. Namun kalau kita presentasikan, anggaplah dari 100% yang membaca, apakah 100%-nya menjadi orang terkaya di dunia? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memang targetnya adalah kekayaan, karena di judulnya ini pun ditekankan kekayaan. Nah, yang pertama 24 pelajaran. Pelajaran berarti ajaran. Ketika ada satu ajaran, maka ajaran itu adalah sesuatu yang harus dipahami, dipraktekkan, menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Di pelajaran ini, kata-kata pelajaran ini membuat sedikit overthinking. Misalkan ajaran agama, berarti sesuatu yang memang harus ketika kita sudah paham harus dipraktekkan dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan istilah pelajaran lain, misalkan pelajaran bahasa Inggris? Pelajaran bahasa Inggris bisa didefinisikan sebagai cara berbahasa Inggris yang baik dan benar. Tetapi ketika bahasa Inggris disusun dalam bentuk pelajaran, akhirnya jadi ribet. Ada grammar, ada tenses, berbagai aturan baku, yang ujung-ujungnya orang jadi teoritis, sehingga ketika orang berupaya untuk mempelajarinya, tidak semua berhasil. Jadi tidak bisa ngomong Inggris, tidak bisa berbahasa Inggris. Namun kebalikannya, siapapun yang lahir di Inggris, dibesarkan oleh warga asli Inggris, itu 100% pasti bisa berbahasa Inggris secara alami. Dan ini bersifat praktis. Tidak ada aturan grammar, tidak ada aturan tenses sebagaimana kita belajar berbahasa Indonesia. Tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita ejaan yang disempurnakan gitu. Terus subjek, predikat, objek, kayak kita ngomong aja karena sering praktek mendengar. Akhirnya ya seperti saat ini saya bisa dengan lancar berbahasa Indonesia. Jadi sesuatu yang praktis itu 100% diserap otak, karena semua bagian tubuh kita terlibat di situ, melibatkan jasad, melibatkan perasaan. Ada praktek mulut yang bergerak, mengucapkan pelafalan. Nah, berdasarkan perbandingan ini, orang yang belajar teoritis bahasa Inggris tidak semua berhasil bisa berbahasa Inggris, tetapi orang yang praktis itu 100% berhasil. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menjadikan 24 pelajaran ini menjadi praktis sehingga bisa terbukti pada siapapun dengan indikator. Nah, kebetulan saya pribadi dengan anak-anak mulai mencoba akan melakukan lagi backtest, karena Master Key ini ke saya pribadi secara karir itu sangat berpengaruh, merubah karir. Nah, untuk saat ini kami dengan anak-anak ingin mencoba backtest. Backtest itu ketika ada satu teori, kita mempelajari teori, kemudian teori itu kita coba praktekkan pada diri sendiri, lalu kita ukur. Nah, sebelum kita ngukur, tentunya kita harus memiliki indikator. Agar menjalankan backtest secara disiplin, maka kita harus tahu dulu kelebihan dan manfaat dari The Master Key ini. Jadi Master Key ini muncul di tahun 1912. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2012 dalam edisi cetak bahasa Indonesia, sehingga di sini dikatakan 100% terbukti.
Nah, sekarang kan 2024, berarti sudah 112 tahun usia buku ini. Nah, apa bukti-buktinya? Nah, di buku ini ada surat dari seorang motivator yang cukup terkenal. Jadi beliau menyurati Hannell dan mengatakan bahwa bukunya ini cukup membantu dalam perjalanan hidupnya. Motivator ini bernama motivator sekaligus penulis buku yang bernama Napoleon Hill. Nah, Napoleon Hill mengatakan dalam suratnya bahwa pekerjaan awal beliau adalah penambang batu bara dengan upah $1 sehari. Namun baru-baru ini katanya beliau dipekerjakan di perusahaan bernilai $10 juta dengan gaji $105.200 per tahun. Dan bayaran itu hanya untuk sebagian besar waktunya. Napoleon ini merasa harus berterima kasih karena merasa bahwa keberhasilan yang dicapai adalah ketika Napoleon menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam The Master Key System. Berarti di sini Napoleon termasuk salah satu yang mengakui keunggulan buku The Master Key System. Yang kedua, konon Bill Gates katanya menemukan buku ini di perpustakaan Harvard sehingga memutuskan untuk mengejar mimpinya, dan beliau termasuk di jajaran orang level terkaya di dunia. Nah, Hannell sendiri sebagai pengarang dari The Master Key System ini berhasil merubah hidupnya. Jadi perjalanan hidupnya itu diawali menjadi office boy, kemudian memutuskan untuk resign, dan ketika resign itu beliau berhasil meyakinkan investor untuk bisnis pertanian dan berhasil menjadi bilioner di zamannya. Nah, praktek nyata Hannell ini kemudian membuahkan 24 pelajaran The Master Key ini, yaitu pembelajaran tentang kekuatan pikiran, di mana kekuatan pikiran inilah yang mendasari munculnya tindakan. Nah, karena kita akan membuat teori ini menjadi sesuatu yang praktis, maka yang pertama kali kita harus memiliki indikator. Jadi evaluasi terlebih dahulu apa yang dijalani saat ini. Apakah kita puas dengan situasi yang kita jalani saat ini, keadaan saat ini, lingkungan saat ini, pendapatan saat ini. Jadi evaluasi itu sekarang kita ada di mana dan kita mau kemana. Nah, kemana inilah yang nantinya akan menjadi fakta baru, kenyataan baru yang kita inginkan. Level baru, tempat baru, posisi baru. Nah, tentunya cara kita berpikir saat ini tidak bisa diterapkan di fakta baru, kenyataan baru yang kita inginkan. Ketika kita berubah level, berubah frekuensi, tentu ada perubahan cara berpikir juga. Orang miskin dengan orang kaya itu pasti berbeda cara berpikirnya. Karena seorang profesor pemenang Nobel berani memastikan, katanya begini, jika seluruh kekayaan di muka bumi ini dibagi rata kepada semua orang, ibaratnya di reset lah bumi ini. Jadi masing-masing orang ini mendapatkan nilai kekayaan yang sama, anggaplah kalau dipukul rata satu orang 1 miliar. Beliau bisa memastikan bahwa 5-10 tahun yang akan datang, maka posisi bumi akan kembali ke posisi saat ini. Jadi tetap kekayaan itu akan berada di tangan 1% orang-orang yang sekarang kaya itu akan kembali kaya, dan orang-orang yang miskin 1 miliarnya itu akan hilang dan dia akan terpaksa bekerja kepada orang-orang kaya itu. Apa yang salah? Yang salah ya, kata beliau, cara berpikir orang itu. Jadi beberapa daripada orang kaya itu cara berpikirnya lebih fokus kepada membangun value, membangun sistem. Adapun orang miskin itu lebih condong ketika memiliki kekayaan lebih kepada memenuhi kebutuhan konsumtif dan lupa untuk membangun satu aset atau sistem yang tetap menjaga agar roda kekayaannya tetap berputar. Nah, karena di sini ada perbedaan cara berpikir, maka otomatis kita harus tahu dulu mau kemana arah kita. Harus rinci, detail, jelas, terarah.
targetnya itu apa, fokus dulu saja di situ. Maka sesuatu bisa dikatakan rinci ketika kita bisa memiliki nilai di situ. Anggaplah apa yang kita inginkan itu kita jadikan dalam bentuk angka adalah 100%. Jadi bentuk yang kita inginkan itu 100% apa. Nah, ketika kita berada di posisi saat ini, karena kita sudah tahu secara detail 100%-nya, maka kita bisa mengukur saat ini kita berada di berapa persen, di 0%, 1%, 10%. Nah, berapa lama lagi untuk terpenuhi 100%? Anggaplah 100% itu bentuk termaterialisasi dalam satu bentuk. Maka anggaplah di masa sekarang ini masih serpihan-serpihan. Jadi kalau puzzle atau Lego kita ingin membentuk bangunan, nah pada saat ini bangunan itu masih dalam bentuk serpihan-serpihan. Kalau kita ingin membentuk rumah, membangun rumah, maka pada saat ini nih kita masih ngumpulin batu bata, kemudian semen, kemudian apa lagi. Nah, dari situ kan bisa terukur tuh detailnya. Maka untuk menyatakan keberhasilan kita dalam praktek The Master Key System ini, pertama, jangan dulu lanjutkan materi ini sebelum kamu mengetahui tujuanmu dengan rinci, detail, dan jelas. Nah, kalau misalkan saya bantu teman-teman untuk menggambarkan, jangan pernah berkata saya ingin kaya, jangan pernah berkata saya ingin sukses, karena kekayaan itu terlalu wishful thinking. Jadi tidak rinci, tidak jelas. Sukses juga tidak rinci, tidak jelas. Yang jelas itu adalah ukurannya adalah kita, bukan ukuran orang terkaya di dunia. Jangan, itu terlalu jauh. Kita mulai dari langkah yang kecil dulu, ukurannya kita. Jadi kita harus memiliki dulu value, kita harus memiliki dulu tujuan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bill Gates, visi, misi, mimpi itu gratis. Karena gratis, maka setiap orang bisa melakukannya. Karena setiap orang bisa melakukannya, hal itu menjadi tidak berharga. Ingat bahwa mayoritas itulah yang selalu dipimpin, bukan yang memimpin. Ingat bahwa mayoritas itulah yang selalu menentang ide-ide besar. Siapa yang dulu menentang mati-matian mesin uap kalau bukan mayoritas? Nah, yang minoritas ini selalu berupaya dan selalu berhasil meyakinkan mayoritas dengan konsistensinya. Nah, jadi yang membedakan orang yang sukses, berhasil, dan kaya adalah orang-orang yang memiliki visi, mimpi yang dianggap oleh mayoritas itu tidak realistis dan tidak akan terwujud, karena ukuran mayoritas itu ukuran sebab akibat yang istilahnya ada di depan mata mereka, bukan ke arah yang lebih jauh lagi, yaitu potensi terdalam, yaitu insanul hakiki yang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Jadi kembali kepada pernyataan Bill Gates tadi, menurut Bill Gates, visi, misi, mimpi akan berguna dan berharga ketika kita berhasil mewujudkannya dalam sebuah nilai atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi nilai atau produk itu berhasil kita tunjukkan kepada masyarakat, dan kemudian masyarakat membutuhkan apa yang kita tunjukkan itu. Ketika masyarakat menyerap dan membutuhkan nilai produk yang kita hasilkan, disitulah membuktikan bahwa visi, misi, mimpi kita sudah termaterialisasi dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kita akan fokus ke nilai, kita akan fokus ke membentuk nilai, kita akan fokus ke membangun nilai yang kemudian nilai itu bisa diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, gambaran mudahnya, misalkan kita ingin menjadi konten kreator, maka target kita adalah produktif menghasilkan 1000 video
Nah, anggaplah 1000 video itu 100%-nya. Nah, kalau seandainya atau sekarang posisi kita baru menghasilkan 200 video, berarti itu baru 20%-nya. Nah, target kita untuk mencapai ke 100% itu tinggal 80%. Ketika kita sudah berhasil membuat 1000 video, maka itu sudah bisa dikatakan kita sukses. Karena kita sudah berhasil menjalani proses konsistensi. Sulit untuk konsisten kalau tujuan kita lemah, kalau tujuan kita kurang kuat, kalau kita tidak yakin. Jadi kita akan konsisten ketika kita merasa yakin. Itu pasti kita akan melakukan dengan semangat setiap hari. Maka disinilah kita perlu penguat. Nah, penguat ketika kita berproses agar kita bisa menikmati proses itu adalah dengan rasa syukur dan nanti melatih kontrol pikiran kita. Di antaranya dalam Master Key ini kita akan kedepannya diajarkan bukan hanya kontrol tubuh, bukan hanya kontrol perasaan, emosional, tetapi nanti kita akan mencoba membentuk gambaran dalam bentuk visualisasi, sehingga yang tadinya serpihan-serpihan akan semakin detail, semakin nyata. Setelah itu muncul di benak dan gambaran mental kita, karena kita sudah mampu melihatnya secara visual dalam visualisasi, maka keyakinan kita akan bertambah, sehingga energi kita untuk menuju ke situ, bertindak, berproses akan semakin terjaga dan semakin disiplin hingga akhirnya menjadi kenyataan.